Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, monggo silakan duduk. Maaf Bu Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bu. Ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia untuk saya ajukan beberapa pertanyaan? Ya, siap. Insya Allah saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Isti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Kasus-kasus dilema etika itu ataupun rujukan moral itu ada, kita bisa identifikasi dari masukan dari teman-teman, dari teman-teman guru, kemudian bisa juga dari lingkungan sekolah, baik eksternal sekolah, entah itu dari orang tua siswa, banyak sekali, ataupun bisa jadi masalah itu bisa jadi dari pimpinan kita. Itu jadi kita bisa mengidentifikasi dari berbagai sumber. Berarti kita harus peka Ibu terhadap masukan dari pimpinan maupun dari teman-teman kita seperti itu Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Iya. Saya dalam mengambil keputusan ketika itu ada dua kasus yang sama benar atau sama baiknya ya, maka mana yang lebih urgen, mana yang lebih berdampak, mana yang ini akan keputusan ini harus segera diselesaikan, harus segera diambil keputusannya. Jadi untuk keputusan itu banyak ya Mbak, banyak faktor mana yang harus saya dahulukan ataupun mana yang harus saya ambil ketika ada dua keputusan yang sama baiknya. Jadi positif negatifnya juga, dampaknya juga seperti itu. Baik, berarti kita harus mampu memutuskan mana yang lebih urgent, mana yang dampaknya lebih luas, yaitu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini Bu? Ya, setelah tadi ada masalah ya, identifikasi masalah, kemudian kita analisis bagaimana ini ketika masalah ini muncul, kemudian setelah kita putuskan, kita melihat, memperhatikan dampak positif negatif, kemudian bagaimana dengan nanti keluar eksternal internal sekolah kita dengan keputusan itu. Tapi setelah diputuskan kita juga perlu refleksi apakah keputusan kita itu benar, tepat atau tidak. Jadi dari tadi identifikasi, setelah membuat keputusan, kemudian analisis ya, setelah diputuskan juga adanya refleksi. Baik Bu, berarti dari pertama identifikasi, kemudian kita dianalisis pengaruhnya seperti apa untuk instansi kita atau di luar, kemudian kita melakukan refleksi seperti itu Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Ibu hadapi di sekolah? Hal-hal yang efektif yang membantu saya itu yang utama adalah dari diri saya. Saya harus percaya bahwa apa yang saya putuskan itu adalah benar. Kemudian juga selain itu memang ketika kita memutuskan sesuatu, kita juga melihat mungkin ada teman atau guru ataupun kepala sekolah lain yang pernah menghadapi kasus, sehingga kita juga belajar dari mereka. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu itu kita sudah mantap ya. Jadi hal-hal itu, hal-hal yang mempengaruhi jelas sekali ya, apa yang pengalaman kita itu, terutama mungkin kadang-kadang
kasus-kasus itu berulang-ulang kan, jadi kita punya pengalaman yang sama dalam menangani, saya sudah pernah menangani kasus seperti ini, otomatis kita akan lebih percaya diri lagi. Berarti pengalaman kita dan pengalaman orang lain Iya. itu sangat berperan juga Iya, Ibu betul. dalam pengambilan keputusan Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Tantangan itu bisa dari dalam diri kita ya Mbak. Kadang-kadang kita benar betul enggak ya apa yang sudah saya putuskan, apa ya keputusan yang sudah saya ambil itu benar apa tidak ya. Kadang-kadang dalam diri kita pun juga ada ragu-ragunya kadang. Nah, dari situ kita harus percaya diri dulu, harus membuat kita dari dalam diri kita bahwa apa yang sudah kita putuskan itu adalah benar. Apa yang sudah kita putuskan ini adalah hal yang paling tepat ya. Kalau ya mungkin banyak sekali solusi. Nah, tapi kita kadang-kadang harus satu solusi apa yang harus kita putuskan. Nah, kemudian juga tantangan itu juga kadang-kadang dari luar diri kita. Entah itu dari teman-teman guru atau mungkin dari orang wali murid, dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau mungkin pimpinan di koril kita. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang ada, tapi tantangan itu bisa kita lalui Mbak dengan komunikasi. Ketika kita sudah menjalin komunikasi yang baik dengan teman kita, dengan pimpinan kita, dengan masyarakat di sekitar kita, dengan pemerintahan di sekitar kita, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, insya Allah tantangan-tantangan itu akan kita lalui dengan mudah. Iya, akan kita jalani, hambatan-hambatan itu akan kita jalani dengan mudah. Hilang semuanya hambatannya. Iya, seperti itu. Kunci utamanya adalah komunikasi Iya, Ibu. betul, komunikasi. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Bu? Untuk penyelesaian kasus ini tergantung kasusnya ya Mbak. Kalau memang kasus ini harus segera selesai, harus diselesaikan sekarang, ya harus, maka kita harus segera. Kita harus dengan cepat menganalisis, harus cepat membuat keputusan karena harus segera diputuskan. Tapi ketika keputusan itu atau kasus itu menyangkut banyak pihak dan masih bisa kita putuskan nanti misalnya, maka kita komunikasikan dulu. Kita komunikasikan dengan stakeholder yang ada, kita komunikasikan dengan teman-teman, atau mungkin kalau itu siswa dengan siswa, dengan wali murid, maka agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Jadi ada yang dijadwalkan, tapi juga ada yang harus spontanitas, harus kita putuskan tergantung pada kasusnya, tergantung urgensinya. Iya betul, urgensi kasusnya. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menangani dilema etika Bu? Ya, kalau hal-hal yang mendukung saya itu terutama jelas teman-teman yang akan melaksanakan keputusan ya nanti ketika keputusan saya ini akan segera dilaksanakan, maka itu teman yang membantu saya. Kemudian juga yang utama dari dalam diri saya. Hal yang paling utama dalam diri kita, kalau kita sudah membuat keputusan, kita harus percaya diri bahwa keputusan saya ini yang paling tepat. Banyak mungkin ya, solusi mungkin banyak, tapi kita harus cari solusi yang paling tepat itu yang mana. Dan kita harus percaya bahwa itulah yang paling tepat dan kita harus mempertanggungjawabkan keputusan itu. Berarti kita sebagai pemimpin harus memiliki keputusan yang tepat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk yang lainnya ya juga. Dampak dari keputusan itu yang akan melaksanakan keputusan itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Hal-hal yang paling utama ya Mbak, untuk ketika kita
menghadapi dilema etika ini adalah percaya diri kita bahwa apa keputusan yang kita ambil ini adalah tepat. Setelah kita menganalisis tadi ya, dampak positif negatif, kemudian apa dampaknya luas atau sempit seperti itu. Jadi ketika sudah kita analisis, maka kita harus percaya diri. Itu ya hal yang paling utama, pembelajaran yang paling mendasar untuk diri saya itu adalah percaya diri dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Baik Ibu, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, saya bisa mendapatkan banyak pelajaran bahwa kunci dari pengambilan sebuah keputusan itu yang pertama kita harus percaya diri ya Ibu, terhadap diri kita sendiri, terhadap keputusan yang telah kita ambil. Betul. Kemudian kunci yang selanjutnya adalah komunikasi. Yang sangat penting. Baik Ibu, terima kasih atas pengalaman yang diberikan kepada saya, atas kesempatan yang Ibu berikan, sehingga saya banyak belajar dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Sama-sama ya Mbak, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih, semoga saya doakan semoga Ibu sehat. Amin. Dan menjadi pemimpin yang teladan bagi. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, moga kita lah. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Ya. Saya mempunyai tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan Ya. terkait dengan dilema. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Oh bisa. Kebetulan saya juga sekarang ini tidak ada tugas khusus ataupun sedang mengerjakan sesuatu. Jadi monggo mau membutuhkan informasi apa, semoga saya bisa menyampaikan ataupun memberikan informasi tersebut. Baik, terima kasih sekali Oke. Pak sebelumnya. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Ya, kasus dilema etika ataupun rujukan moral itu kan terjadi karena adanya kepentingan yang tidak sama dari dua belah pihak. Nah, dua belah pihak ini bisa terjadi antara anak dengan anak, kemudian guru menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan kasus, bisa anak dengan guru. Nah, sehingga di sini diperlukan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah, dan bisa juga dua pihak yang bermasalah itu guru dengan guru atau bahkan guru dengan kepala sekolah. Oleh karena itu dari kasus-kasus dilema etika itu kita harus tidak bisa meninggalkan adanya unsur-unsur dari sekolah tersebut tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi hal yang utama di dalam saat kita akan menyelesaikan masalah itu, kita sebagai pimpinan yang pertama adalah mengklarifikasi. Karena mengklarifikasi tersebut sangat penting. Permasalahan itu dilihat dari sudut pandang para sekolah ini, permasalahan ini tingkat urgennya bagaimana, kemudian mana dulu yang harus diselesaikan, terus kita bisa memfoto mana yang salah secara kepala sekolah. Kemudian setelah kita klarifikasi permasalahan tersebut, kita itu bisa mendapatkan informasi di mana bagaimana langkah berikutnya masalah. Jadi klarifikasi, setelah kita mendapatkan informasi, kita konfirmasikan. Nah, kita konfirmasikan kepada pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Misalkan guru dengan guru, ya guru yang satu kita bagaimana kita mencari informasi kepada guru tersebut, guru B ke guru yang berikutnya yang bermasalah, sehingga langkah-langkah tersebut kita bisa mengatasi ataupun menyelesaikan kasus dilema etika. Tanpa klarifikasi dan tanpa konfirmasi, jelas permasalahan itu akan sulit kita menyelesaikan permasalahan. Jadi
yang utama kita harus klarifikasi ya Pak. Klarifikasi pihak-pihak yang terkait yang mengalami permasalahan tersebut, kemudian memberi informasi dan konfirmasi apakah betul terjadi. Terus kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dari hal tersebut, bahwa di saat kita atau seorang pimpinan itu akan mengambil sebuah keputusan ataupun penyelesaian masalah, itu yang pertama adalah kita mengkomunikasikan. Setelah kita dari langkah awal kita klarifikasi, kemudian kita koordinasi, otomatis pada seperti pertanyaan yang kedua itu kita harus mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dengan siapa? Kita tidak mungkin di dalam menyelesaikan masalah itu hanya sepihak atau hanya saya sebagai kepala sekolah. Itu kalau kita ibaratkan malah justru seperti hanya sebuah keputusan, tapi tidak mempertimbangkan keputusan itu agar bisa baik semuanya. Oleh karena itu kita komunikasikan, otomatis di dalam sebuah unit kerja itu pasti ada guru yang lain, kemudian juga kalau diperlukan itu kita mengkomunikasikan dengan atasan atau kita berkomunikasi atau mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan stakeholder. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita koordinasi. Koordinasi ini adalah kita membuat sebuah langkah kerja baru ataupun bagaimana kita bisa secara bersama-sama menyelesaikan dari kasus dilema etika ini bersama atau duduk bersama antara guru, kepala sekolah, dan mungkin dari pihak korwil atau atasan kita. Jadi dua langkah komunikasi dan koordinasi ini adalah dalam rangka nantinya adalah kita akan mendapatkan referensi dan mendapatkan pula indikator di saat kita itu akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita bisa mengetahui tingkat ketercapaian bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut melalui indikator ataupun sebagai sebuah cara di mana kita bisa mengetahui ketercapaian kita menyelesaikan masalah tersebut. Berarti kuncinya pada komunikasi dan koordinasi ya Pak. Betul. Kemudian biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan itu sudah beberapa langkah sudah akan tetapi begitu saya ataupun kami setelah mengetahui ada sebuah permasalahan itu adalah kita berusaha berhubungan ataupun menghubungi pihak-pihak seperti guru atau kita berkoordinasi dengan mereka, kemudian dengan pengawas, kemudian mengkomunikasikan. Di dalam hal ini adalah dalam rangka kita komunikasi dengan beberapa elemen atau unsur yang ada di dalam sekolah ini adalah sebagai dasar di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Karena sebuah keputusan itu akan menjadi sangat baik jika keputusan kita ini tidak keputusan sepihak ataupun saya sebagai kepala sekolah, tapi sebuah keputusan atau penyelesaian masalah itu menjadi sangat baik saat kita juga mengkomunikasikan atau berkoordinasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak pengawas atau korwil, guru-guru dengan komite jika permasalahannya dengan siswa. Jadi kita melokalisir ataupun memilah permasalahan ini kita harus mengkomunikasikan dengan pihaknya. Gitu Bu. Lalu kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kita dalam sebuah unit kerja itu pasti minimalkan di dalam sebuah relasi itu pasti ada dua unsur ya atau dua elemen. Misalkan di dalam sekolah kelas itu ada murid, ada guru. Nah kalau di dalam sekolah unit kerja di atasnya pasti ada guru, ada murid, ada komite. Nah dari sebuah dalam
penyelesaian masalah seperti ini akan lebih luas lagi jika permasalahan itu terjadikan misalnya antara guru dengan guru. Pasti nanti kita melibatkan poin ataupun atasan kita, karena kita tidak mungkin kalau permasalahan yang terjadi pada pendidik kita tidak mungkin tidak melibatkan poin. Nah, dari unsur-unsur ini yang paling penting adalah bahwa jika ada sebuah permasalahan yang muncul itu adalah semangat kebersamaan. Ini menjadi dasar. Jadi kalau masing-masing pihak yang bermasalah itu mempunyai semangat kebersamaan, pasti permasalahan itu akan bisa diselesaikan. Tapi kalau dari masing-masing pihak itu yang muncul ego masing-masing, rasa egois, merasa saya yang paling benar, itu pasti permasalahan itu akan sulit diatasi. Nah, kalau saya sudah merasa paling benar kan tidak mungkin bisa menerima pendapat apapun dari orang lain. Jadi semangat kebersamaan itu sangat penting. Karena dari semangat kebersamaan pasti kita bisa berkomunikasi. Nah, kalau kita tidak punya merasa bahwa kita itu hidup bersama, kita nggak mungkin bisa berkomunikasi. Nah, kalau kita tidak bisa berkomunikasi, tidak mau melakukan komunikasi, bagaimana permasalahan bisa selesai? Jadi kebersamaan dan komunikasi itu dua hal yang harus menjadi pemahaman kita yang dimiliki oleh unsur pimpinan, terutama di dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini adalah yang sering akhirnya oleh saya sebagai pimpinan itu menjadi referensi atau memperkaya referensi saya saat kita itu mengalami berbagai macam masalah, terutama dalam masalah kriminalitas. Tapi juga hal ini menjadi sebuah dasar saat kita juga melaksanakan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah kami. Itu tuh. Tapi yang Bapak ingat efektif itu adalah semangat kebersamaan dan komunikasi ya Pak. Kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Tantangan yang paling besar jika ada sebuah kasus itu pada dasarnya kalau seorang pimpinan itu tidak bisa menyelesaikan. Nah, kalau tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena kalau ada sebuah kasus kok tidak bisa diselesaikan, artinya di sekolah tersebut pasti akan ada ketidaknyamanan di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Oleh karena itu, melalui hal-hal yang sudah Ibu tanyakan tadi, itu adalah sebuah langkah step by step di mana kita itu bisa meminimalisir kekecewaan dari pihak yang bermasalah. Dari meminimalisir kekecewaan itu, kita harapkan apapun keputusan yang sudah diambil melalui sebuah kebersamaan, komunikasi tadi itu bisa menjadikan permasalahan itu bisa kita selesaikan, walaupun untuk 100% puas tidak loh ya, tapi itu artinya bisa meminimalisir kekecewaan ataupun kepuasan sehingga relasi di dalam sekolah ataupun unit kerja tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga kita semua elemen yang ada di dalam sekolah tersebut bisa menjalankan pekerjaan dengan baik kembali. Kan tujuannya itu satu, dalam sebuah pekerjaan atau unit kerja itu sebuah kenyamanan di dalam bekerja. Kalau tidak ada hal tersebut, ya bagaimana kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sebagai guru, sebagai kepala sekolah, termasuk anak didik, kalau tidak nyaman sekolah, di situ ya akhirnya prestasi juga kurang. Begitu Bu. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya. Sebuah permasalahan itu tidak pernah kita minta dan tidak pernah kita harapkan. Ya, jadi masa ada wah saya membuat permasalahan pada setiap triwulan kan tidak mungkin, menjadi sebuah program tidak mungkin. Tapi permasalahan di sebuah unit kerja pasti muncul karena apa? Karena kita hidup bersama. Dari poin tadi yang sudah ditanyakan, tidak mungkin di dalam sebuah relasi hubungan
itu tidak ada masalah, itu tidak mungkin. Jangankan kok antara guru dengan guru, bahkan dalam keluarga juga pasti akan masalah. Oleh karena itu tidak ada jadwal. Kita tidak menjadwal masalah, itu tidak menjadwal, ataupun menjadwal permasalahan, penyelesaian masalah itu juga tidak. Akan tetapi jika permasalahan itu muncul, kita lihat substansinya, dilihat dulu ini bagaimana permasalahan ini, bagaimana, tentang apa, dan sebagainya. Nah kemudian tingkat urgensinya juga, penting nggak ini segera diselesaikan. Kalau ini masalah nggak penting, ya mungkin kita menyelesaikan yang lain. Tapi kalau kita sudah tadi mengidentifikasi, yang mengklarifikasi, oh ini penting, nah itu otomatis kita tidak perlu menunda waktu, segera kita laksanakan, segera kita selesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Tadi pada poin-poin tadi, bahwa sebuah unit kerja itu tidak bisa kita melaksanakan pekerjaan dengan baik kalau tidak nyaman. Nah kita juga harus menyadari sebuah kebersamaan. Untuk apa? Semakin cepat kita menyelesaikan masalah, itu akan semakin baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga harmonisasi di dalam lingkungan kerja kita. Nah kalau lingkungan kerja ini sudah terjadi harmonisasi yang baik antara anak, guru, komite, dan kepala sekolah, itu sudah menjadi mitra yang baik, itu pasti apa yang sudah diprogramkan atau program-program yang lain atau di dalam kita melaksanakan pekerjaan itu akan menjadi terasa nyaman dan berhasil mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak tidak memiliki jadwal, tapi Ya, tidak. melihat urgensi dan substansi Ya, permasalahannya. oke. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mencegah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus di dalam kita menyelesaikan kasus dilema etika di tingkat kita ada di kerja paling bawah, itu sekolah dasar, otomatis tidak ada tenaga khusus atau person yang khusus untuk membantu seorang pimpinan di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi kita menyadari bahwa di dalam unit kerja kita itu adalah ada pihak-pihak terkait atau stakeholder tadi yang sudah saya sampaikan. Berarti di dalam menyelesaikan masalah ini kita tidak punya tenaga khusus, tetapi kita punya mitra di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu bisa dengan komite, bisa dengan teman sejawat atau guru-guru, bisa juga kita minta bantuan kepada atasan kita, yaitu korwil dari pihak pengawas dan sebagainya. Nah ini tujuannya adalah kalau terjadi sebuah kasus dilema etika ini, kalau kita melibatkan pihak-pihak terkait karena kita tidak punya tenaga khusus ya, itu akan menjadikan keputusan ini adalah menjadi keputusan yang baik untuk semua. Tapi kalau hanya saya, keputusannya begini ya, ataupun hanya kepala sekolah yang memutuskan, itu mungkin baik hanya untuk si pengambil keputusan. Gitu Bu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, setiap sebuah permasalahan adalah sebuah pengalaman. Nah pengalaman itu adalah guru yang baik ya, kalau kita berbicara tentang filosofi. Nah untuk itu dari pengalaman kita menyelesaikan permasalahan, terutama di dalam dilema etika ini, pembelajaran yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, setiap kita menyelesaikan, oh ternyata kita harus memahami konteks dari permasalahan. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa kita memahami permasalahan tersebut. Ini kan hal yang paling dasar. Kita paham dulu, jangan belum paham langsung ambil keputusan. Itu namanya keputusan malah jadi keputusan yang ngawur. Nah, yang kedua, jangan pernah kita mengambil keputusan tanpa koordinasi dari pihak-pihak terkait. Karena dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu menjadi keputusan yang paling baik.
tidak keputusan seperti tadi, keputusan oh hanya kok manut ke pimpinan, bukan seperti itu, tapi ada sebuah keputusan dari sebuah kota sendiri. Ya, dari dua tadi, yang pertama memahami konteks permasalahan, koordinasi, dan berikutnya adalah kita harus mengkomunikasikan masalah. Jadi kalau ada masalah kok diselesaikan tanpa dikomunikasikan, itu jadi bagaimana? Kok ada keputusan muncul tanpa ada sebuah rembukan dulu, kan tidak mungkin. Dari hal ini, tiga hal tersebut itu adalah menjadi pembelajaran bagi saya dan mungkin bisa diserap juga oleh ibu bahwa satu saat walaupun sekarang masih guru ataupun ada di dalam kelas, permasalahan itu muncul bisa juga terjadi antara siswa dengan siswa, itu bisa menjadi oh saya harus begini. Semoga ini bisa diterima oleh ibu dan bisa menjadi referensi untuk pengalaman ibu di dalam komunitas. Terima kasih atas pengalaman Bapak yang sangat luar biasa ini. Ya. Semoga saya bisa belajar dari pengalaman Bapak ini. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya. Terima kasih ya Pak.